dengan penuh berkah bulan Ramadan, dan salah satu cara untuk kita menikmati dan mensyukurinya adalah terus mengejar pahala dan kebaikan di bulan ini. Salah satu caranya adalah dengan duduk bersama mendengarkan kajian dari guru-guru kita seperti yang kita lakukan di tengah kesibukan kita bekerja pada saat ini. Insya Allah kami dari Bintal Islam Wika seperti tahun-tahun sebelumnya mengadakan kajian Ba'da zuhur secara rutin setiap hari dari hari Senin hingga hari Kamis, yang insya Allah kami akan mendatangkan juga guru-guru yang hebat tentunya di bidangnya masing-masing. Yang pertama, yang pertama ada guru kita Ustadz Didi Haryanto yang insya Allah akan mengisi pada hari ini. Kemudian ada Ustadz Khairul Maktum. Yang ketiga ada Ustadz Futuhi Abdul Hamid. Yang keempat ada Ustadz Amir Faisal Fah. Yang kelima ada Ustadz Zainuddin Musada. Yang keenam ada Ustadz Fadlan. Yang ketujuh ada Ustadz Saleh Kurniawan. Yang insya Allah sebulan ini akan kita dengarkan bersama kajian-kajiannya. Selain itu, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebelum kita simak kajian dari Ustadz. Pertama, insya Allah untuk kajian zuhur oleh HC sudah diberikan izin secara lisan, dan kami masih mengkonfirmasi secara suratnya. Insya Allah izin penyimpangan waktu diberikan sampai jam 13.15. Kemudian bagi Bapak Ibu yang kebetulan mungkin lembur sampai setelah maghrib, kami di waktu maghrib juga menyediakan, sholat akan menyediakan takjil di masjid ini maupun di Wito 1. Dan setelahnya pun akan ada sholat tarawih berjamaah di masjid ini. Baik, mungkin untuk penyampaian beberapa informasi cukup singkat, biar kita langsung saja berikan kesempatan untuk Ustadz Didi Haryanto untuk menyampaikan ilmu-ilmunya. Insya Allah kita akan dengarkan dengan penuh hikmat. Baik, untuk Ustadz Didi Haryanto kami berikan kesempatan dalam waktunya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kawan-kawan sekalian, terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada siang hari ini, dan kita berdoa semoga kelak Allah berkenan mengumpulkan kita kembali di dalam surganya, di dalam surga Firdaus yang merupakan surga tertinggi, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kita di dalam doa-doa kita, wa idza sa'altumul jannata, dan apabila kalian meminta kepada Allah untuk mendapatkan surga, maka mintalah surga yang tertinggi. Fas'alu ar-firdausal a'la. Maka mintalah surga Firdaus yang merupakan surga tertinggi. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah menjelaskan di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadisnya tentang keutamaan-keutamaan Al-Quran. Kawan-kawan sekalian, tidak ada sesuatu yang bersentuhan dengan Al-Quran kecuali pasti Allah akan menjadikannya mulia. Tidak ada sesuatu
yang beririsan dengan Al-Quran, kecuali pasti Allah akan meninggikannya. Kita dapatkan Allah menurunkan Al-Quran kepada malaikat Jibril alaihi salam. Maka malaikat Jibril menjadi sebaik-baiknya malaikat. Malaikat Jibril membawa Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Muhammad kemudian menjadi nabi yang terbaik yang pernah diutus oleh Allah ke muka bumi ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Al-Quran kepada para sahabatnya, kepada umatnya, maka sahabat dan umat beliau menjadi sebaik-baik manusia. Kata beliau, nahnu akhirun wa nahnul awal. Kita ditakdirkan oleh Allah hidup di muka bumi ini, saya sebagai nabi yang terakhir, Rasulullah sebagai nabi yang terakhir, dan umat Islam sebagai umat yang terakhir yang nanti hari kiamat akan tegak di tengah-tengah mereka. Namun di akhirat kelak yang akan masuk ke surga pertama kali adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam. Ketika beliau datang ke pintu surga, lalu mengetok pintu surga itu, malaikat penjaga surga bertanya, siapa engkau? Beliau mengatakan, saya Muhammad. Lalu malaikat mengatakan, saya adalah penjaga surga, di mana Allah melarangku membuka pintu surga kepada siapapun selain engkau pertama kali, wahai Muhammad. Salah satu yang menjadikan beliau dan umat ini sebagai umat terbaik karena adanya Al-Quran di tengah-tengah kita. Dari segi zaman, Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan menjadi bulan yang terbaik. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, maka malam Lailatul Qadar menjadi malam yang terbaik. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah, maka tidak ada sesuatu yang lebih baik di bulan ini daripada kita lebih dekat dengan Al-Quran. Sehingga bulan Ramadan sering dinamakan sebagai Syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran itu diturunkan. Maka dinamakan sebagai bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Pada bulan Ramadan, Allah telah menurunkan Al-Quran. Nah, menurunkan Al-Quran ini, para ulama punya dua penafsiran. Bahwa Al-Quran pertama kali diturunkan, yaitu surat Al-Alaq 5 ayat pertama, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira pada bulan Ramadan. Nah, di sini kawan-kawan sekalian ya, di kita dikenal nuzulul Quran itu tanggal 17 Ramadan. Ya. Padahal di dalam hadis-hadis bahwa malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Ini tafsir pertama bahwa Al-Quran pertama kali yaitu surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq 5 ayat itu diturunkan pada Nabi di Gua Hira pada bulan Ramadan. Penafsiran kedua bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah sekaligus utuh satu Al-Quran dari Allah ke Lauhul Mahfuz itu pada bulan Ramadan. Baru diturunkan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara berkala. Nah, Al-Quran ini di bulan Ramadan dikatakan sebagai Syahrul Quran atau bulan Al-Quran di hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min ajwadin nas. Rasulullah adalah manusia yang terbaik. Kita dapatkan dalam Al-Quran banyak untum
eh, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau memiliki akhlak yang sangat agung wahai Muhammad. Lalu kemudian para sahabat mengatakan ma ra'aitu mu'alliman qattun. Saya tidak pernah melihat seorang pemimpin, seorang guru yang lebih baik daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada seorang Arabi, Arab pedalaman, datang ke Masjid Nabawi, maaf, maaf, lalu buang air kecil di Masjid Nabawi, para sahabat marah ingin membunuhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sabar, biarkan dia yaqdi hajatahu. Biarkan orang ini sampai menyelesaikan buang air kecilnya. Ini bagaimana kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada umatnya. Begitu selesai, belum minta diambilkan satu ember air, lalu kemudian diguyurkan, sampai orang Arab A'rabi itu mengatakan, Allahumma arhamni warham Muhammadan walatarham ghairana. Ya Allah, sayangilah aku, sayangilah Muhammad, dan jangan kau sayangi selain kami berdua. Saking tingginya akhlak dan budi pekerti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari kepribadian Rasulullah yang terbaik, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Jadi sehari-hari akhlak, budi pekerti, kepribadian Rasulullah di atas rata-rata. Akhlak yang terbaik, kepribadian yang terbaik. Namun puncak kebaikan pribadi Nabi kapan? Di bulan Ramadan. Kenapa? Dijelaskan di dalam hadis itu. Pada bulan Ramadan itu, malaikat Jibril selalu mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa Jibril ini mendatangi Nabi? Bukan hanya untuk ngopi ya Bapak Ibu sekalian, bukan untuk begadang. Ini kadang malam-malam puasa habis tarawih enaknya begadang. Tapi malaikat Jibril yudarisuhul Quran. Setiap malam malaikat Jibril kullalaila fi Ramadan, setiap malam di bulan Ramadan malaikat Jibril mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yudarisuhul Quran, mengajak beliau untuk tadarus Al-Quran. Setiap bulan Ramadan beliau hatam Al-Quran. Di tahun terakhir 10 Hijriah, malaikat Jibril tadarus dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hatam 2 kali. Ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Sehingga kalau datang bulan Ramadan, salah satu sunnah beliau, kita saling mengucapkan selamat di antara kita. Itu sunnah. Selamat berpuasa, selamat memasuki bulan Ramadan. Ibnu Rajab di dalam Lataiful Ma'arif, ketika mengomentari ayat yang hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, ya'tikum syahrun mubarak, atakum syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan berkah, di mana pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, wasuffidatis syayatin, dan syaitan diikat oleh Allah. Dan ini sangat jarang Rasulullah mengucapkan tahniah atau selamat, dan salah satu yang beliau ucapkan ketika datang bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan beliau selalu tadarus dengan Jibril sampai tahun terakhir kehidupan beliau, beliau hatam Al-Quran 2 kali. Para ulama berijtihad, kalau ada hadis yang melarang kita hatam Quran kurang dari 3 hari, mereka katakan khusus di bulan Ramadan boleh hatam Quran sebanyak-banyaknya. Ar-Rabi ibnu Sulaiman, murid Imam Syafi'i, mengatakan, kana Syafi'i, al-Imam Syafi'i di bulan Ramadan khatama sittina marrah. Imam Syafi'i di bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Jadi kalau sekarang kita hari kedua, Imam Syafi'i sudah hatam 4 kali, Bapak Ibu.
Imam Bukhari, beliau menghatamkan Al-Quran setiap malam dalam sholatnya itu 1 kali. Lalu di siang hari Ramadan, beliau menghatamkan sekali dan dipaskan khatam membaca surat An-Nas itu menjelang buka puasa. Karena itu yang sangat waktu yang sangat mustajab. Ini diusahakan baik di kantor maupun di rumah. Ada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan yang doa mereka nggak pernah ditolak oleh Allah. Di antaranya dakwatus shaim. Doa orang yang puasa akan mustajab, dijamin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktu terbaik? Kita puasa kan lama dari subuh sampai ke maghrib. Biasanya kita orang Indonesia itu 5 menit, 10 menit udah kehabisan materi mau doa apa lagi. Kita kalau bimbing jemaah haji, lempar jumroh ula, jumroh wusta, di situ ada sunnah untuk berdoa. Dikatakan oleh Nafi bahwa Ibnu Umar doanya setelah melempar jumroh itu lamanya seperti orang menghatamkan surat Al-Baqarah. Ya 2,5 juz, ya kira-kira 1 jam sekian. Nah kita kalau jemaah haji, Ustaz udah 10 menit udah habis materinya. Nah dikatakan yang paling mustajab doanya orang yang puasa inda fitrihi. Beberapa menit menjelang buka puasa. 5 menit, 10 menit sebelum puasa, kalau bisa udah nggak sibuk lagi dengan takjil. Tidak sibuk lagi dengan masakan. 5 menit, 10 menit sebelum azan maghrib, usahakan kita sudah duduk. Kalau di rumah sama keluarga kita ajak mereka untuk doa, untuk memanjatkan hajat-hajat kita kepada Allah. Karena ini tempat yang sangat mustajab. Waktu yang sangat mustajab. Apalagi kalau Bapak Ibu bisa menghatamkan, ada jadwal hataman Quran, usahakan seperti Imam Bukhari, ngataminya sebelum sholat maghrib. Karena kata beliau, inna likulli khatmatin da'watun tustajab. Setiap hatam Quran ada doa yang mustajab. Nah ini berat bagi kita ya, di kesibukan kita saat ini, menghatamkan apalagi setiap hari sekali 2 kali, paling tidak seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali atau 2 kali kita bisa hatamkan Quran dari Al-Baqarah sampai An-Nas di bulan Ramadan, itu akan sangat baik sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Innallaha la yarfa'u bihadzal kitabi aqwama. Sesungguhnya Allah akan mengangkat dengan Al-Quran ini satu kaum dan akan merendahkan juga kaum yang lain. Ada beberapa kewajiban kita terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah membacanya. Warattilil Qur'ana tartila. Allah meminta kepada kita untuk membaca Al-Quran. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali memberitahukan tentang fadilah membaca Al-Quran. Beliau sampai mengatakan, as-sawmu wal Quran yasfa'ani li sahibihima yaumal qiyamah. Ibadah puasa dan membaca Al-Quran akan menjadi pemberi syafaat bagi kita di hari kiamat. Ketika seseorang akan disiksa oleh Allah di kuburnya, di akhirat kelak, maka ibadah puasa itu akan datang menjadi pembelanya. Ibadah puasa akan mengatakan kepada Allah, Ya Rob, mana tuhul akla wa syurba. Ya Allah, aku telah menghalangi hambamu untuk makan dan minum. Sekarang kita lapar, kita haus. Rasa lapar dan haus ini di hadapan Allah nanti akan membela kita. Ketika Allah akan menyiksa kita, puasa akan datang. Ya Allah, aku telah melarang hambamu untuk makan dan minum.
maka jadikan aku sebagai pemberi syafaat baginya. Lalu Allah gak jadi menyiksa kita. Ketika Allah akan menyiksa seseorang, tiba-tiba Al-Quran datang mengatakan, Ya Rob, mana'tuhun nauma bil lail. Ya Allah, aku telah melarang hambamu untuk tidur di malam hari. Karena membaca Al-Quran, karena tadarus, maka jadikan aku sebagai pembela baginya. Jadi ketika habis buka puasa kita baca Quran, habis tarawih kita baca Quran, habis sahur kita baca Quran. Dan Quran terbaik itu ketika waktu subuh, waktu fajar. Inna Quran al-fajri kana masyhuda. Jadi baca Quran setelah sahur atau waktu subuh akan disaksikan oleh para malaikat. Itu waktu terbaik kita untuk membaca Al-Quran. Jadi usahakan setelah sahur jangan sampai tidur, apalagi sampai kita telat untuk sholat subuh. Gunakan waktu itu untuk membaca Quran. Nah, kawan-kawan sekalian, kita di dalam membaca Al-Quran diminta oleh Rasulullah SAW untuk membaca Al-Quran sebagaimana malaikat Jibril menurunkan Quran pada beliau. Sebagaimana beliau membacakan Al-Quran kepada para sahabat. Ini penting sekali, terutama surat-surat yang menjadi kunci sahnya sholat kita. Misalkan surat Al-Fatihah. Di bulan Ramadan bisa menjadi starting point kita untuk melihat kembali bacaan-bacaan sholat, terutama bacaan Al-Fatihah kita. Karena la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Termasuk kalau membaca Al-Fatihah, akan tetapi ada kesalahan makhraj, ada kesalahan tajwid, sehingga merubah itu bisa menjadi sebab sholat kita tertolak. Itu bisa menjadi sebab sholat seseorang tertolak. Kami pernah dengan beberapa syekh, kita Islam Madinah, sholat Jumat di satu masjid. Khotibnya pakai bahasa Arab, baca dari buku, lalu kemudian ketika ngimami baca Al-Fatihah dengan beberapa bacaan-bacaan yang bisa merubah maknanya. Setelah sholat, kita sampai diskusi apakah sholat kita sah atau tidak. Karena bacaan Al-Fatihah imam itu ada beberapa yang disinyalir berubah maknanya. Kita sampai diskusi, apakah kita perlu mengulang sholat kita atau tidak. Ini tidak hanya di Indonesia, di mayoritas negara Islam, pembacaan Al-Quran yang sesuai dengan sunnah Nabi, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Contoh di surat Al-Fatihah saja, ya. Ayat misalkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kalau kita di Jawa sering membacanya Alhamdulillahirabbil ngalamin. Iya enggak? Ini ainnya sudah berubah. Ada beberapa yang ainnya kadang dibaca dengan alif. Ini sangat-sangat merubah makna sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, Tuhan semesta alam. Itu kalau pakai ain. Tapi kalau ainnya dibaca dengan huruf alif, Alhamdulillahirabbil alamin misalkan, ini maknanya udah berubah 180 derajat. Al-alab itu artinya sakit. Jadi yang awalnya ingin memuji Allah sebagai Tuhan semesta alam, lalu berubah Tuhan yang sakit. Ini kan bisa bermasalah dengan akidah, dengan bacaan kita. Dan kita lihat
penelitian di IIKI, didapatkan hasil penelitian bahwa 65% umat Islam di Indonesia buta aksara Al-Quran. Tidak bisa baca Al-Quran. 65%. Ini menjadi tanggung jawab kita di bulan Ramadan. Bagaimana kalau bacaan kita sudah baik, kita berkewajiban untuk memperbaiki bacaan di keluarga kita. Bacaan kawan kita di kantor. Bacaan kawan kita di tempat tinggal kita, di kosan kita, di perumahan kita. Karena apa? Tidak mungkin ada satu lembaga yang bisa menyelesaikan problem bacaan Quran ini. Artinya ada sekitar 150 juta umat Islam yang nggak bisa baca Al-Quran. Kalau satu pesantren bisa mentahsin 200.000 atau 1 juta, itu masih perlu 150 tahun untuk menyelesaikan problem ini. Di Jeddah ada satu lembaga Quran namanya Jam'iyah Khairukum. Yayasan Quran ini yang terbaik di Saudi, bahkan tahun kemarin dapat penghargaan sebagai lembaga Quran terbaik di dunia. Setiap hari ada 75.000 siswa yang belajar Quran. Dan anggaran per tahunnya antara 120 juta sampai 180 juta rial. Sekitar 600 miliar. Jadi kita bisa bayangkan anggaran 600 miliar menangani hanya di kota Jeddah yang sudah mengaji sama mereka 75.000. Itu sangat banyak sekali. Nggak ada lembaga Quran di Indonesia yang bisa menyentuh 75.000. Begitu diadakan survei, ternyata pada anak-anak usia SD, SMP, dan SMA, mereka hanya bisa mengajarkan Quran pada 8% anak sekolah di kota Jeddah. Hanya 8%. Kalau dengan penduduk Jeddah, hanya 2%. Itu sudah anggaran 600 miliar, 75.000, jumlah yang luar biasa. Maka kemarin ketika beliau datang ke pondok, beliau meminta kita mengajak, ini tidak bisa Al-Quran menjadi tugas seorang ustaz. Mengajarkan Al-Quran terutama Al-Fatihah, tidak cukup menjadi tugas lembaga-lembaga Quran pesantren-pesantren. Kita para pegawai di Wika pun punya tugas di bulan Ramadan, bagaimana memperbaiki bacaan kita untuk kemudian kita memperbaiki bacaan-bacaan orang di sekitar kita. Dulu para ulama besar, ketika mengisahkan tentang sejarah kehidupan mereka, apa kata mereka? Aqra'ani bi al-Fatihah. Saya belajar surat Al-Fatihah dari ayahku, bukan dari guru. Ini pentingnya kita untuk mengajarkan Al-Fatihah. Banyak orang tua yang tidak berkenan anaknya belajar Al-Fatihah pada guru di sekolah atau guru di masjid. Walaupun dia nggak bisa baca Quran dengan baik di luar surat Al-Fatihah, nggak hafal Al-Quran, tapi dia tahu betapa besarnya pahala Al-Fatihah di dalam diri seorang anak dan yang mengajarkannya. Karena kalau anak kita 3 tahun, 4 tahun, bisa baca Al-Fatihah dengan baik dari diri kita, bisa hafal Quran Al-Fatihah dari kita, kalau Allah manjangkan usianya 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, maka setiap hari dalam sholatnya dia membaca Al-Fatihah, zikir pagi dan sore dia membaca Al-Fatihah, mau tidur dia baca Al-Fatihah, semua pahalanya datang ke kita. Oleh karena itu dalam hal ini, kita perlu untuk egois. Jangan ridho, jangan pernah mau anak kita belajar Al-Fatihah pada orang lain. Usahakan kita yang mengajarkan Al-Fatihah kepada anak-anak kita. Ini kalau masing-masing kita di bulan Ramadan menargetkan ada 10, 20, 30 orang terdekat yang bisa kita perbaiki Al-Fatihahnya,
insya Allah ini akan menjadi Ramadan terbaik bagi kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kita sudah belajar Quran mungkin, tapi belum cukup untuk menjadi sebaik-baik orang. Untuk menjadi sebaik-baik orang, maka ada syarat berikutnya, wa 'allamahu, dan kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Tidak usah banyak-banyak, nggak usah tinggi-tinggi, kita konsentrasi pada surat Al-Fatihah. Kalau kita bisa memperbaiki di lingkungan kita, di masjid kita, musola kita, meyakinkan bacaan Al-Fatihahnya sudah bagus, itu sudah menjadi sebab turunnya berkah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini kewajiban pertama kita di dalam bulan Ramadan khususnya membaca Quran. Yang kedua, memahami makna-makna, mentadaburi ayat-ayat yang ada di dalam Quran. Bapak Ibu sekalian, Al-Imam Abu Hanifah, beliau pernah membaca satu ayat di dalam surat Al-Qamar ayat 46. Balis sa'atu mau'iduhum was-sa'atu adha wa amar. Sesungguhnya hari kiamat adalah janji Allah ketika ketemu dengan mereka. Ada siksa, ada pahala, lalu dijelaskan was-sa'atu adha wa amar. Hari kiamat itu sangat berat, hari kiamat itu sangat pahit, siksa Allah sangat berat. Imam Abu Hanifah membaca ayat ini terus-terusan. Karena beliau menghayati yang ada di dalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat malam, lalu kemudian beliau membaca in tu'adzibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau engkau menyiksa mereka umatku ya Allah, maka sudah sepantasnya karena mereka hamba-hambamu. Namun kalau engkau berkenan mengampuni mereka, maka engkau maha bijaksana dan maha perkasa. Rasulullah membaca ayat ini dari tengah malam sampai datang sholat subuh. Jadi dianjurkan oleh Nabi, terutama di bulan Ramadan, untuk membaca Al-Quran, menikmati makna-makna yang ada di dalamnya, mentadaburi dengan membaca terjemah, dengan membaca tafsir. Bahkan beliau mengatakan, kalau bisa menangis sekalian. Bahkan kata beliau, kalau terlalu tersentuh, usahakan kalian untuk bagaimana caranya bisa menangis. Nah itu baru akan kita dapatkan kalau kita menghayati bacaan-bacaan Quran yang ada di dalamnya. Umar bin Khattab pernah baca dalam sholat malam, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ya Allah, aku adukan semua kesedihan hidupku, semua problem hidupku kepadamu ya Allah. Dari tengah malam sampai subuh beliau baca ayat ini, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Dalam sholat malam boleh membaca Al-Quran dari mushaf. Sekarang di beberapa tempat dijual juga tempat mushaf yang agak tinggi. Jadi Bapak Ibu dalam sholat-sholat sunnah itu dibolehkan untuk menggerakkan tangan, membuka, misalkan ingin menghatamkan satu juz dalam sholat malam di rumah. Boleh, nggak apa-apa. Di dalam sholat sunnah kita diperbolehkan untuk menggerakkan tangan, untuk baca dari mushaf. Itu tidak ada masalah. Nah, di situ kita bisa kalau baca dari mushaf, ya tadi kayak Umar ibn Khattab, mungkin kita di kantor ada problem, di rumah tangga ada problem, baca seperti Nabi Yakub alaihi salam ketika kehilangan Nabi Yusuf, innama asku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya mengadukan kesedihanku ya Allah padamu. Karena kalau kita ngadu di media sosial, lebih banyak yang membuli kita Bapak Ibu sekalian. Jadi yang paling baik mengadukan permasalahan kita seperti Nabi Yakub dan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Allah, dan itu di dalam sholat malam kita. Apalagi di malam-malam bulan Ramadan.
Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan bagi kita untuk lebih dekat dengan Al-Qur'an pada malam bulan Ramadan ini dan kita menjadikan Ahlul Quran yang mereka adalah keluarga-keluarga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.